Sejak manusia pertama kali membangun peradaban, selalu ada satu kenyataan yang tidak pernah berubah, bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar berada di tangan semua orang. Ia selalu berkonsentrasi pada segelintir manusia. Hari ini kita hidup di dunia yang tampak demokratis. Kita memilih pemimpin, kita mengikuti berita, kita percaya bahwa sistem berjalan sesuai aturan. Namun di balik layar globalisasi, teknologi dan ekonomi modern, muncul satu pertanyaan yang terus menghantui pikiran banyak orang. Apakah dunia benar-benar dikendalikan oleh pemerintah atau oleh elit global yang tak terlihat? Karena jika kita melihat angka-angka, kenyataannya mengejutkan. Sebagian kecil populasi dunia menguasai sebagian besar kekayaan planet ini. Perusahaan multinasional memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada banyak negara. Keputusan ekonomi di satu ruangan bisa memengaruhi kehidupan miliaran manusia di seluruh dunia. Dan yang paling misterius, banyak keputusan besar dunia ternyata lahir dari pertemuan tertutup yang tidak pernah disiarkan ke publik. Setiap tahun, para pemimpin politik, miliarder, CEO perusahaan raksasa, pemilik media dan tokoh berpengaruh berkumpul dalam forum eksklusif seperti World Economic Forum di Davos. Tidak ada pemungutan suara rakyat di sana, tidak ada transparansi penuh. Namun keputusan dan diskusi mereka seringkali memengaruhi arah kebijakan global. Di tempat lain, organisasi misterius seperti Bilderberg Group mengadakan pertemuan tahunan dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Daftar peserta seringkali mencakup presiden, raja, bankir besar dunia, dan pemimpin perusahaan teknologi. Tidak ada siaran langsung, tidak ada rekaman resmi yang dibuka untuk publik, hanya spekulasi dan pertanyaan. Apakah ini sekedar forum diskusi atau tempat di mana arah dunia sebenarnya ditentukan? Sepanjang sejarah, ketakutan terhadap kelompok rahasia selalu muncul. Dari perkumpulan bangsawan kuno hingga organisasi modern yang dituduh memiliki agenda tersembunyi. Sebagian teori mungkin terdengar berlebihan, sebagian lainnya ternyata memiliki dasar fakta. Karena memang benar, kekuasaan global seringkali tidak terlihat jelas oleh masyarakat umum. Dan di era modern ini, kekuasaan tidak lagi hanya tentang tentara atau wilayah. Ia tentang uang, tentang informasi, tentang teknologi, dan tentang kemampuan memengaruhi pikiran manusia tanpa mereka sadari. Pertanyaannya bukan lagi apakah elit itu ada, karena elit selalu ada dalam setiap peradaban. Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa besar pengaruh mereka terhadap hidup kita? Apakah krisis ekonomi global benar-benar kebetulan? Apakah perang selalu terjadi karena konflik ideologi? Apakah kebijakan dunia murni dibuat demi kepentingan rakyat, atau ada agenda lain yang tersembunyi? Di antara fakta dan spekulasi, di antara kebenaran dan paranoia, muncul satu wilayah abu-abu yang sulit dibedakan. Dan justru disitulah teori konspirasi lahir. Video ini tidak bertujuan untuk meyakinkan bahwa semua teori itu benar, namun juga tidak untuk menertawakannya. Karena sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa kekuasaan sering bergerak dalam bayangan, dan kadang rahasia terbesar dunia memang benar-benar ada. Jauh sebelum internet, sebelum televisi, bahkan sebelum dunia modern terbentuk, manusia sudah percaya bahwa ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan nasib mereka. Ketika panen gagal, orang tidak hanya menyalahkan cuaca. Ketika kerajaan runtuh, rakyat tidak hanya menyalahkan raja. Mereka mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang berada di balik layar. Karena secara psikologis, manusia sulit menerima bahwa peristiwa besar bisa terjadi hanya karena kebetulan atau kompleksitas sistem. Otak manusia lebih nyaman percaya bahwa ada dalang, daripada menerima bahwa dunia seringkali kacau dan tidak terkendali. Disinilah akar teori konspirasi mulai tumbuh. Dalam sejarah Eropa abad pertengahan, muncul ketakutan terhadap kelompok rahasia yang dianggap memiliki agenda tersembunyi. Beberapa organisasi nyata kemudian menjadi bahan spekulasi besar. Salah satu yang paling terkenal adalah Illuminati, sebuah perkumpulan intelektual yang didirikan pada abad ke-18 di Bavaria. Tujuan awalnya sebenarnya adalah reformasi sosial dan pemikiran rasional. Namun setelah organisasi ini dibubarkan, rumor justru semakin berkembang. Dalam imajinasi publik, Illuminati tidak pernah benar-benar hilang. Ia berubah menjadi simbol kekuatan rahasia yang mengendalikan dunia dari bayang-bayang. Hal yang sama terjadi pada Freemasonry, sebuah organisasi persaudaraan yang memiliki ritual dan simbolisme unik. Karena sifatnya tertutup dan penuh simbol, masyarakat luar mulai menciptakan berbagai spekulasi.
Apakah mereka hanya organisasi sosial, ataukah jaringan kekuasaan global? Seiring waktu, teori konspirasi berkembang mengikuti perubahan zaman. Pada era revolusi industri, muncul ketakutan terhadap bankir dan industrialis yang semakin kaya. Ketika kapitalisme global tumbuh, muncul narasi bahwa kekayaan dunia terkonsentrasi pada kelompok kecil yang mengendalikan ekonomi planet ini. Dan ketika Perang Dunia terjadi pada abad ke-20, teori konspirasi semakin subur. Perang berskala global terlalu besar untuk dipahami oleh masyarakat biasa. Jutaan orang mati, ekonomi runtuh, dan peta dunia berubah. Banyak orang merasa pasti ada kekuatan besar yang mengatur semua ini. Lalu datanglah era informasi. Internet mempercepat penyebaran teori konspirasi secara eksponensial. Jika dulu rumor hanya beredar dari mulut ke mulut, kini satu teori bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Namun ada satu hal menarik, bahwa tidak semua teori konspirasi sepenuhnya salah. Sejarah mencatat beberapa kasus nyata di mana pemerintah atau organisasi memang menyembunyikan kebenaran dari publik, seperti skandal politik, operasi rahasia militer, dan manipulasi informasi. Fakta-fakta seperti itu membuat kepercayaan publik semakin rapuh, dan ketika kepercayaan runtuh, teori konspirasi menemukan tanah yang subur untuk tumbuh. Karena pada akhirnya, teori konspirasi bukan hanya tentang kebenaran atau kebohongan, melainkan tentang rasa takut manusia. Ketika dunia terasa terlalu kompleks, ketika kekuasaan terasa terlalu jauh, dan ketika keputusan besar dibuat oleh orang-orang yang tidak kita kenal, maka muncul satu pertanyaan yang sangat manusiawi, yaitu, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Dan pertanyaan itulah yang membuka pintu menuju misteri elit global. Jika kekuasaan dunia benar-benar terkonsentrasi pada segelintir orang, maka satu pertanyaan logis muncul. Di mana mereka bertemu? Apakah keputusan besar dunia hanya dibuat di ruang parlemen yang disiarkan televisi? Atau justru di tempat lain, jauh dari sorotan publik? Sepanjang beberapa dekade terakhir, perhatian para peneliti konspirasi sering tertuju pada pertemuan eksklusif yang hanya bisa dihadiri oleh orang-orang paling berpengaruh di planet ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Bilderberg Group. Setiap tahun, sekitar 120 hingga 150 tokoh penting dunia berkumpul dalam konferensi tertutup. Pesertanya bukan orang sembarangan, presiden dan perdana menteri, direktur bank besar dunia, CEO perusahaan teknologi raksasa, pemimpin militer, dan pemilik media global. Pertemuan ini tidak disiarkan secara publik dan tidak ada konferensi pers terbuka yang rinci. Diskusi dilakukan di balik pintu tertutup dengan aturan kerahasiaan tinggi. Secara resmi, tujuan pertemuan ini adalah diskusi bebas tanpa tekanan politik atau media. Namun bagi sebagian orang, kerahasiaan justru memicu kecurigaan. Apakah mereka hanya berdiskusi? Ataukah mereka merancang masa depan dunia? Kecurigaan semakin kuat karena sejarah menunjukkan beberapa peserta Bilderberg kemudian menjadi pemimpin dunia setelah menghadiri pertemuan tersebut. Kebetulan atau jaringan kekuasaan. Di Amerika Serikat ada pula tempat yang tak kalah misterius, yaitu Bohemian Grove, sebuah kawasan eksklusif di California yang menjadi lokasi pertemuan tahunan klub elit bernama Bohemian Club. Anggotanya mencakup politisi, pebisnis, tokoh militer, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Tradisi ritual simbolik yang dilakukan di sana, termasuk upacara yang dikenal sebagai cremation of care, sering menjadi bahan spekulasi publik. Bagi anggota, itu hanyalah tradisi simbolis. Namun bagi teori konspirasi, ritual tersebut dianggap sebagai bukti adanya agenda rahasia elit. Fenomena pertemuan eksklusif ini sebenarnya tidak aneh dalam dunia kekuasaan. Orang berpengaruh memang cenderung berkumpul dengan orang berpengaruh lainnya. Namun masalah muncul ketika keputusan yang memengaruhi miliaran manusia didiskusikan tanpa transparansi publik. Disinilah batas antara fakta dan kecurigaan menjadi kabur. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat percaya bahwa mereka memiliki suara. Namun ketika pertemuan tertutup terjadi di luar pengawasan publik, muncul rasa bahwa kekuasaan sejati mungkin berada di tempat lain. Dan bukan hanya organisasi misterius, forum global resmi seperti World Economic Forum juga sering menjadi sorotan. Setiap tahun di Davos, para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas ekonomi, teknologi, dan masa depan global. Secara terbuka, forum ini memang bertujuan kolaborasi internasional. Namun bagi sebagian kalangan, diskusi elit global tentang masa depan manusia memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Siapa yang memberi mereka mandat untuk menentukan arah dunia? Apakah mereka mewakili kepentingan umat manusia atau kepentingan kelompok tertentu? Kenyataannya, sepanjang sejarah, kekuasaan selalu memiliki lingkaran dalam, sebuah jaringan orang-orang yang saling mengenal,
saling bekerja sama, dan saling memperkuat pengaruh. Dan ketika jaringan itu berada di tingkat global, ia mulai terlihat seperti sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang oleh sebagian orang disebut elit global. Namun misteri tidak berhenti pada pertemuan rahasia, karena di balik jaringan kekuasaan ini, terdapat satu faktor yang jauh lebih kuat daripada politik, yaitu uang. Dan uang memiliki dinasti. Jika kekuasaan dunia memiliki pusat, maka pusat itu hampir selalu berhubungan dengan uang. Sepanjang sejarah, kekayaan bukan hanya tentang kemewahan. Ia adalah alat pengaruh. Ia adalah kekuatan politik yang tidak terlihat. Ia adalah kemampuan untuk mengubah arah peristiwa tanpa harus berdiri di panggung kekuasaan. Dan ketika kekayaan diwariskan dari generasi ke generasi, lahirlah sesuatu yang disebut dinasti. Dalam teori konspirasi elit global, beberapa keluarga kaya sering muncul sebagai tokoh utama, bukan hanya karena jumlah kekayaan mereka, tetapi karena pengaruh historis mereka dalam sistem keuangan dunia. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Rothschild Family. Keluarga ini memulai jaringan perbankan mereka di Eropa pada abad ke-18 dan berkembang menjadi salah satu kekuatan finansial terbesar pada zamannya. Dalam sejarah nyata, mereka memang memiliki pengaruh besar dalam pembiayaan negara dan proyek-proyek besar. Namun dalam narasi konspirasi, kisah mereka jauh lebih dramatis. Muncul klaim bahwa keluarga ini mengendalikan bank sentral dunia, mengatur perang demi keuntungan finansial keluarga, bahkan menguasai ekonomi global dari balik layar. Bukan hanya Rothschild, nama keluarga lain juga sering muncul dalam spekulasi, seperti dinasti minyak, teknologi, dan investasi global. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akses ke sumber daya, jaringan politik, dan pengaruh media. Dalam dunia modern, kekayaan tidak lagi hanya diukur dari uang tunai, melainkan diukur dari kepemilikan perusahaan. Perusahaan teknologi yang digunakan miliaran manusia setiap hari, perusahaan investasi yang mengelola triliunan dolar aset global, dan perusahaan energi yang menentukan harga bahan bakar dunia. Ketika kepemilikan terkonsentrasi, maka kekuasaan juga terkonsentrasi. Dan disinilah muncul ketakutan terbesar banyak orang. Bagaimana jika dunia sebenarnya dikendalikan oleh korporasi, bukan oleh negara? Karena korporasi tidak dipilih oleh rakyat, CEO tidak dipilih melalui pemilu, dan investor tidak memiliki kewajiban moral kepada masyarakat umum. Tujuan utama mereka adalah keuntungan. Namun kenyataannya lebih kompleks. Banyak perusahaan memang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik melalui lobi politik, investasi, dan kerjasama pemerintah. Tetapi pengaruh tidak selalu berarti kendali penuh. Disinilah wilayah abu-abu muncul lagi, antara fakta pengaruh ekonomi dan teori bahwa ada jaringan keluarga kaya yang mengendalikan dunia sepenuhnya. Namun satu hal tidak bisa disangkal, bahwa dalam setiap sistem kekuasaan, uang selalu membuka pintu, dan orang-orang yang memiliki uang dalam jumlah tak terbayangkan memiliki akses ke pintu yang tidak pernah terlihat oleh masyarakat biasa. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka berpengaruh, melainkan seberapa jauh pengaruh itu mencapai kehidupan kita. Karena jika uang dapat memengaruhi politik dan politik dapat memengaruhi dunia, maka garis antara ekonomi dan kekuasaan global menjadi hampir tidak terlihat. Jika keluarga kaya dan korporasi memiliki pengaruh besar, maka ada satu tingkat kekuasaan lain yang jauh lebih luas jangkauannya, yaitu organisasi global. Institusi internasional dibentuk dengan tujuan resmi yang mulia, menjaga stabilitas ekonomi, mencegah konflik, dan menciptakan kerjasama antar negara. Namun justru karena pengaruhnya sangat besar, organisasi-organisasi ini sering menjadi pusat berbagai teori konspirasi. Salah satu yang paling sering dibahas adalah United Nations. Sebagai organisasi internasional terbesar di dunia, PBB memiliki peran dalam diplomasi global, bantuan kemanusiaan, dan kebijakan internasional. Namun dalam narasi konspirasi, muncul dugaan bahwa lembaga global seperti ini merupakan langkah menuju pemerintahan dunia tunggal, sebuah sistem di mana negara-negara kehilangan kedaulatan mereka. Apakah itu realistis atau hanya ketakutan geopolitik? Spekulasi serupa juga muncul terhadap lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund dan Bank Dunia. Karena institusi ini dapat memberikan pinjaman kepada negara dengan syarat kebijakan tertentu, muncul tuduhan bahwa mereka bisa memengaruhi arah ekonomi suatu bangsa. Bagi pendukungnya,
itu adalah mekanisme stabilitas ekonomi global. Namun bagi para skeptis, itu adalah bentuk kontrol finansial terhadap negara berkembang. Kemudian ada organisasi yang menjadi simbol diskusi masa depan dunia, yaitu World Economic Forum. Forum ini mempertemukan pemimpin politik, pengusaha, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas isu global seperti teknologi, ekonomi, perubahan iklim, dan masa depan manusia. Pendiri organisasi tersebut, Klaus Schwab, pernah berbicara tentang konsep transformasi global melalui teknologi dan kolaborasi internasional. Bagi banyak orang, ini adalah visi kemajuan. Namun bagi sebagian kalangan, konsep tersebut memicu kekhawatiran tentang masa depan, di mana manusia semakin dikendalikan oleh sistem teknologi dan kekuasaan korporasi. Istilah seperti Great Reset menjadi viral di internet, dan sering dihubungkan dengan teori konspirasi elit global yang ingin membentuk ulang sistem ekonomi dunia. Apakah itu benar-benar agenda rahasia, atau hanya interpretasi yang berlebihan terhadap ide reformasi global? Kenyataannya, dunia modern memang semakin terhubung. Ekonomi negara saling bergantung. Kedan krisis di satu wilayah dapat memicu dampak global. Dalam situasi seperti itu, organisasi internasional memang memiliki peran penting. Namun semakin besar kekuasaan suatu institusi, semakin besar pula kecurigaan terhadapnya. Karena sejarah mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa kekuasaan tanpa transparansi selalu memicu ketakutan, dan ketakutan adalah bahan bakar utama teori konspirasi. Di masa lalu, kekuasaan ditentukan oleh siapa yang memiliki tentara terbesar, kemudian berubah menjadi siapa yang memiliki uang terbanyak. Namun di dunia modern, kekuasaan terbesar mungkin berada di tangan mereka yang mengendalikan informasi. Karena informasi membentuk persepsi, persepsi membentuk opini, dan opini membentuk realitas sosial manusia. Sebagian besar manusia memahami dunia bukan dari pengalaman langsung, tetapi dari apa yang mereka lihat di layar. Berita, media sosial, internet, televisi, dan algoritma. Disinilah muncul salah satu kekhawatiran terbesar dalam teori elit global, yaitu bagaimana jika informasi yang kita konsumsi sebenarnya telah difilter, diarahkan, atau bahkan dimanipulasi. Fakta yang tidak bisa disangkal adalah kepemilikan media global memang terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan besar. Korporasi media memiliki jaringan televisi, portal berita, platform hiburan, dan distribusi informasi dalam skala internasional. Dalam sistem ekonomi modern, hal itu bukan hal aneh. Perusahaan besar memang cenderung mendominasi pasar. Namun bagi teori konspirasi, konsentrasi kepemilikan ini dianggap berbahaya, karena jika sedikit perusahaan mengendalikan arus informasi, maka mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara masyarakat berpikir. Bukan hanya media tradisional, teknologi digital telah menciptakan bentuk kekuasaan baru, yaitu algoritma. Platform teknologi raksasa menentukan konten apa yang muncul di layar pengguna, apa yang viral, apa yang tenggelam, dan apa yang harus direkomendasikan. Sebagian besar keputusan itu dibuat oleh sistem otomatis yang kompleks. Namun bagi sebagian orang, hal ini memunculkan pertanyaan yang mengganggu, yaitu apakah kita benar-benar bebas memilih informasi, atau pilihan kita telah diarahkan tanpa kita sadari? Fenomena ini semakin kuat karena manusia secara alami cenderung mempercayai informasi yang sering mereka lihat. Semakin sering sebuah narasi muncul, maka semakin terasa benar. Dalam teori konspirasi, kondisi ini disebut sebagai bentuk kontrol pikiran modern. Bukan melalui propaganda terang-terangan, tetapi melalui pengulangan halus yang membentuk persepsi kolektif. Namun realitasnya lebih kompleks. Algoritma memang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna, karena perhatian adalah sumber keuntungan ekonomi bagi perusahaan teknologi. Tujuannya bukan selalu manipulasi politik, tetapi profit. Meski begitu, dampaknya tetap nyata. Informasi dapat memperkuat opini, opini dapat memicu konflik sosial, konflik dapat mengubah arah politik, dan disinilah garis antara pengaruh ekonomi dan kontrol sosial menjadi sangat tipis. Sejarah telah menunjukkan bahwa media memang bisa digunakan sebagai alat propaganda dalam berbagai negara dan periode waktu. Fakta ini membuat sebagian orang percaya bahwa manipulasi informasi global juga mungkin terjadi di era modern. Pertanyaannya bukan lagi apakah media memiliki pengaruh, itu sudah pasti. Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang paling diuntungkan dari informasi yang kita percayai? Karena jika informasi dapat memengaruhi cara manusia berpikir, maka mereka yang memiliki kendali atas informasi, maka mereka juga memiliki kekuasaan yang hampir tak terlihat.
dan kekuasaan seperti itu jauh lebih kuat daripada senjata. Namun misteri tidak berhenti di sana, karena ada momen-momen dalam sejarah modern ketika dunia tiba-tiba berubah dalam waktu singkat. Krisis ekonomi, perang, pandemi global, peristiwa besar yang mengguncang peradaban. Dan setiap kali itu terjadi, muncul satu pertanyaan yang sama, yaitu, apakah semua ini hanya kebetulan atau bagian dari rencana yang lebih besar? Sepanjang sejarah modern, ada momen-momen ketika dunia terasa seperti berhenti berputar. Pasar saham runtuh dalam hitungan hari, negara-negara terlibat perang besar, virus menyebar lintas benua dalam waktu singkat, dan setiap kali krisis terjadi, kehidupan miliaran manusia berubah. Namun di balik setiap krisis global selalu muncul satu pertanyaan yang sama, yaitu, apakah ini murni kebetulan atau ada yang diuntungkan dari kekacauan ini? Dalam teori konspirasi elit global, krisis bukan sekedar tragedi, ia dianggap sebagai peluang. Ada satu konsep yang sering dikutip dalam narasi ini, yaitu problem, reaction, solution. Ciptakan masalah, tunggu reaksi publik, dan tawarkan solusi yang sebelumnya sulit diterima. Menurut teori ini, ketakutan membuat masyarakat lebih mudah menerima kebijakan ekstrim, pembatasan kebebasan, perubahan sistem ekonomi, dan pengawasan yang lebih ketat. Sebagian orang melihat pola ini dalam berbagai peristiwa sejarah. Misalnya, krisis keuangan global tahun 2008. Ketika bank-bank besar runtuh, pemerintah turun tangan dengan dana talangan triliunan dolar. Bagi sebagian pihak, ini adalah langkah penyelamatan ekonomi. Namun bagi skeptis, itu adalah bukti bahwa sistem selalu melindungi elit finansial terlebih dahulu. Hal serupa muncul dalam peristiwa-peristiwa geopolitik besar. Perang seringkali membawa keuntungan besar bagi industri pertahanan dan energi. Ketika konflik meningkat, nilai saham perusahaan tertentu melonjak. Apakah itu hanya konsekuensi ekonomi dari perang, ataukah ada kepentingan yang bermain di balik layar? Lalu datanglah pandemi global. Dunia berhenti, ekonomi runtuh, dan kebijakan pembatasan diterapkan hampir di seluruh negara. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa sistem global sangat rapuh. Namun bagi teori konspirasi, pandemi dianggap sebagai momen di mana elit memperkuat kontrol melalui kebijakan darurat dan percepatan digitalisasi. Sekali lagi, fakta dan spekulasi bercampur. Krisis memang menciptakan peluang bagi pihak tertentu. Sejarah menunjukkan bahwa dalam setiap kekacauan, selalu ada yang untung dan ada yang rugi. Namun apakah itu berarti krisis sengaja dirancang? Disinilah perdebatan menjadi kompleks. Karena dunia modern adalah sistem yang saling terhubung. Kesalahan di satu sektor bisa memicu efek domino global. Dan keputusan politik di satu negara dapat berdampak pada pasar internasional. Tidak semua krisis membutuhkan dalang rahasia untuk terjadi. Kadang, kompleksitas sistem sudah cukup untuk menciptakan kekacauan. Namun ketidakpercayaan publik terhadap institusi membuat teori konspirasi terus hidup. Ketika rakyat merasa suara mereka tidak didengar, ketika kebijakan terasa jauh dari kepentingan masyarakat, dan ketika transparansi dipertanyakan, maka muncul narasi bahwa ada kekuatan besar yang sedang bermain. Dan mungkin inilah inti dari semuanya. Bukan hanya soal apakah elit global benar-benar merancang krisis, tetapi soal rasa tidak berdaya manusia di tengah sistem raksasa yang sulit dipahami. Karena dalam dunia yang begitu kompleks, mudah untuk percaya bahwa ada tangan tak terlihat yang menggerakkan semuanya. Namun misteri ini belum selesai, karena jika krisis adalah momen perubahan, maka perubahan seperti apa yang dimaksud? Apa sebenarnya visi masa depan yang dibicarakan di ruang-ruang tertutup itu? Apakah dunia sedang bergerak menuju era teknologi yang membebaskan manusia, atau menuju sistem yang semakin terkontrol? Jika teori konspirasi tentang elit global memiliki satu tema yang paling menakutkan, maka itu adalah masa depan manusia itu sendiri. Bukan lagi soal uang, bukan soal politik, tetapi soal apa arti menjadi manusia. Seiring perkembangan teknologi, dunia memasuki era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan mulai menggantikan pekerjaan manusia. Bioteknologi memungkinkan modifikasi genetik, dan perangkat digital semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Bagi banyak ilmuwan dan inovator, ini adalah era kemajuan besar. Namun bagi sebagian kalangan, muncul kekhawatiran bahwa teknologi dapat menjadi alat kontrol yang belum pernah ada dalam sejarah. Salah satu konsep yang sering muncul dalam diskusi masa depan adalah transhumanisme. Gagasan bahwa manusia dapat meningkatkan kemampuan biologisnya melalui teknologi seperti implan otak, rekayasa genetika, dan integrasi manusia dengan mesin. Bagi pendukungnya, ini adalah evolusi alami peradaban. Namun dalam narasi konspirasi,
transhumanisme sering digambarkan sebagai langkah menuju masyarakat di mana manusia kehilangan kebebasan biologisnya. Ketakutan ini semakin kuat ketika berbicara tentang populasi dunia. Jumlah manusia terus bertambah selama berabad-abad, namun pertumbuhan tersebut juga menimbulkan tantangan, sumber daya, lingkungan, pangan, dan energi. Diskusi tentang keberlanjutan populasi sebenarnya merupakan topik ilmiah yang nyata. Namun dalam teori konspirasi, muncul klaim bahwa elit global memiliki agenda pengendalian populasi. Apakah itu melalui kebijakan ekonomi, teknologi, atau krisis global? Meskipun sebagian klaim tersebut tidak memiliki bukti kuat, namun popularitasnya menunjukkan adanya kecemasan kolektif manusia terhadap masa depan. Karena pada dasarnya, manusia takut kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Di beberapa negara, sistem pemantauan digital berkembang pesat. Kamera pintar, data biometrik, pelacakan lokasi, dan analisis perilaku. Secara resmi, teknologi ini bertujuan untuk keamanan dan efisiensi. Namun bagi teori konspirasi, ini dianggap sebagai langkah menuju masyarakat pengawasan total. Sebuah dunia di mana setiap tindakan manusia dapat dipantau, setiap transaksi dicatat, dan setiap gerakan dianalisis. Apakah itu masa depan yang tak terhindarkan atau hanya ketakutan terhadap perubahan teknologi? Pertanyaan lain yang lebih filosofis mulai muncul. Jika manusia dapat dimodifikasi secara biologis, jika kecerdasan buatan melampaui kemampuan manusia, dan jika teknologi dapat memengaruhi pikiran dan tubuh, maka siapa yang mengendalikan evolusi manusia? Apakah umat manusia sebagai keseluruhan, atau kelompok kecil yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut terlebih dahulu? Dalam teori konspirasi elit global, masa depan sering digambarkan sebagai dunia dengan dua kelas manusia. Mereka yang memiliki teknologi, dan mereka yang tidak. Sebuah hierarki baru, bukan berdasarkan kekayaan saja, tetapi berdasarkan kemampuan biologis. Apakah itu realistis? Belum tentu. Namun ketakutan tersebut mencerminkan satu kenyataan penting, bahwa teknologi selalu menciptakan ketimpangan sebelum menciptakan keseimbangan. Dan dalam masa transisi itu, kekuasaan sering berada di tangan mereka yang paling siap. Setelah semua pertanyaan tentang elit global, organisasi rahasia, kekuasaan, dan masa depan manusia, mungkin pertanyaan paling penting justru bukan tentang mereka, tetapi tentang kita. Mengapa manusia begitu mudah percaya bahwa ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan dunia? Jawabannya tidak sederhana, karena ia berakar pada cara otak manusia bekerja. Sejak ribuan tahun lalu, otak manusia berevolusi untuk mencari pola, mencari hubungan sebab akibat, dan mencari makna di balik peristiwa. Kemampuan ini membantu manusia bertahan hidup. Namun di dunia modern yang kompleks, kemampuan yang sama bisa menciptakan ilusi pola. Ketika peristiwa besar terjadi, krisis ekonomi, perang, dan pandemi, otak manusia sulit menerima bahwa semuanya bisa terjadi karena kombinasi faktor kompleks, kesalahan manusia, dan kebetulan. Penjelasan sederhana terasa lebih nyaman, lebih mudah percaya bahwa ada dalang daripada menerima bahwa dunia kadang kacau tanpa kendali. Selain itu, teori konspirasi juga memberikan rasa kendali psikologis. Ironisnya, percaya bahwa ada elit yang mengendalikan dunia bisa terasa lebih menenangkan daripada percaya bahwa tidak ada yang benar-benar mengendalikan apapun. Karena jika ada dalang, berarti dunia masih memiliki struktur. Jika tidak ada dalang, berarti kita hidup dalam ketidakpastian total. Faktor lain adalah ketidakpercayaan terhadap institusi. Ketika pemerintah berbohong dalam sejarah, ketika skandal korupsi terungkap, ketika kebijakan terasa tidak adil, kepercayaan publik menurun. Dan ketika kepercayaan runtuh, teori konspirasi tumbuh. Media sosial juga memainkan peran besar. Algoritma digital cenderung memperkuat konten yang memicu emosi kuat, marah, takut, atau terkejut. Teori konspirasi sering memiliki unsur dramatis yang membuatnya mudah viral. Semakin sering seseorang melihat narasi tertentu, semakin terasa benar. Fenomena ini dikenal sebagai illusory truth effect, yaitu kecenderungan manusia mempercayai sesuatu hanya karena sering mendengarnya. Ada juga faktor identitas sosial. Bagi sebagian orang, percaya teori konspirasi memberi rasa komunitas, rasa menjadi bagian dari kelompok yang tahu kebenaran. Perasaan ini sangat kuat secara psikologis, namun penting untuk memahami satu hal, bahwa tidak semua kecurigaan itu salah. Sejarah memang menunjukkan bahwa kekuasaan bisa disalahgunakan. Rahasia politik memang ada, manipulasi informasi pernah terjadi, tetapi tidak semua peristiwa memiliki rencana besar di baliknya. Dunia seringkali lebih kompleks, lebih kacau, dan lebih tidak terkoordinasi daripada yang kita bayangkan. Dan mungkin disinilah paradoks terbesar muncul. Manusia takut bahwa elit global mengendalikan segalanya.
Namun pada saat yang sama, manusia juga takut bahwa tidak ada yang mengendalikan apapun. Dua ketakutan yang bertolak belakang, tetapi sama kuatnya. Pada akhirnya, teori konspirasi bukan hanya tentang fakta atau fiksi. Ia tentang rasa takut, rasa tidak berdaya, rasa kehilangan kendali di dunia yang berubah terlalu cepat. Dan selama perasaan itu ada, teori konspirasi akan selalu hidup. Sejak awal perjalanan ini, kita telah menelusuri banyak kemungkinan. Pertemuan rahasia para elit, dinasti kekayaan global, organisasi internasional, media dan teknologi, krisis dunia, dan masa depan manusia. Semua membawa kita pada satu pertanyaan yang sama, yaitu, siapa yang benar-benar memegang kendali? Sebagian orang percaya bahwa dunia dikendalikan oleh kelompok kecil yang sangat berkuasa. Orang-orang tertentu memang memiliki akses yang jauh lebih besar dibanding masyarakat biasa. Namun dunia juga terlalu kompleks untuk dikendalikan sepenuhnya oleh satu kelompok. Negara memiliki kepentingan berbeda, perusahaan bersaing satu sama lain, pemimpin memiliki agenda masing-masing. Peristiwa sering terjadi di luar rencana manusia. Tidak semua kekacauan adalah konspirasi. Tidak semua keputusan adalah rencana rahasia. Kadang, dunia berubah hanya karena jutaan keputusan kecil manusia yang saling bertabrakan. Namun ada satu kenyataan yang jarang disadari, bahwa kekuasaan terbesar dalam sejarah manusia bukan hanya tentang uang, politik, atau teknologi, tetapi tentang kepercayaan.